Presiden Joko Widodo telah menghadiri KTT APEC setelah berlangsungnya KTT G20. Ia berbicara pada dialog informal pemimpin APEC dengan sejumlah undangan di Queen Circuit National Convention Center Bangkok. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengemukakan dua sektor prioritas yang bisa mendorong upaya pemulihan ekonomi global. Pertama, membangun rantai pasok yang lebih resilient. Rantai pasok pangan dan energi perlu dijaga. Sumber alternatif, rute dan hub logistik baru perlu didukung investasi baru, ujar Presiden. Hilirisasi menurut Presiden menjadi kunci agar negara berkembang dapat menjadi bagian rantai pasok melalui produksi barang yang memiliki nilai tambah, bukan hanya sebagai sumber bahan baku. Presiden Jokowi menambahkan, hal lain yang penting untuk mendukung pembangunan rantai pasok adalah pembangunan infrastruktur. Menurut ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur negara berkembang di Asia mencapai 1,7 triliun dolar AS per tahun. APEC perlu memobilisasi pembiayaan infrastruktur, kata Presiden. Hal kedua sektor prioritas yang disampaikan Presiden Jokowi, yaitu kerjasama industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru. Menurut UNESCO, sektor kreatif dan budaya penyumbang 3,1% PDB global dan 6,2% lapangan kerja. Ekonomi kreatif adalah sektor masa depan dan pilar pertumbuhan inklusif karena mendobrak batas geografis, gender, etnis, strata ekonomi, dan mendorong pencapaian SDGs, kata Presiden. Oleh karena itu, Presiden mendorong APEC mendukung industri kreatif, termasuk pariwisata agar lebih resilient, termasuk lewat transformasi digital dan pembangunan sumber daya manusia. Di akhir pernyataannya, Presiden kembali menegaskan semangat kolaborasi untuk merubah krisis sebagai momentum untuk pulih dan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, pemulihan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan adalah tujuan akhir kita. Perdagangan dan investasi adalah jembatan kita, pungkas Presiden. Selain pemimpin ekonomi APEC, hadir pula dalam pertemuan tersebut sejumlah pemimpin ekonomi di luar APEC. Yang diundang antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Presiden RI Joko Widodo mengajak negara-negara G7 untuk berkontribusi memanfaatkan peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia. Terutama peluang investasi di sektor energi bersih di Indonesia termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai litium. Ujar Presiden Jokowi saat menghadiri KTT G7 sesi working lunch dengan topik perubahan iklim, energi, dan kesehatan di Elmau, Jerman, Senin, 27 Juli 2022. Menurut Presiden Jokowi, potensi Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat maupun di laut, sangat besar. Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif. Indonesia membutuhkan setidaknya 25-30 miliar dolar AS untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Transisi ini bisa kita optimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, dan membuka lapangan kerja baru, ungkap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa di Indonesia dan juga di negara-negara berkembang lainnya, resiko perubahan iklim sangat nyata, apalagi Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Resikonya bukan hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga membuat petani dan nelayan dalam kesulitan. Dukungan semua negara G7 di presidensi Indonesia di G20 sangat kami harapkan. Sampai bertemu di Bali, terima kasih, ujar Presiden mengakhiri sambutannya. Presiden Joko Widodo resmi bertolak ke Brussels, Belgia pada Selasa, 13 Desember 2022. Menurut Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bayi Mahmudin, Presiden akan menghadiri pertemuan Uni Eropa ASEAN di Brussels. Betul, berangkat ke Brussels Selasa, ujar Bayi saat dikonfirmasi pada 12 Desember 2022. Kendati hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sedang memanas, hal itu tidak menjadi halangan bagi Presiden Jokowi untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi antara Uni Eropa dan ASEAN. Hubungan RI dan UM merenggang menyusul perang gugatan yang berakhir dengan salib embargo. Di pihak Indonesia, Presiden Jokowi telah lebih dulu melarang seluruh bahan tambang Indonesia
dijual mentah, terutama nikel yang menjadi bahan utama pembuatan baterai mobil listrik. Sementara di pihak Uni Eropa pada hari Selasa pekan kemarin telah resmi menandatangani undang-undang pelarangan masuknya CPO atau minyak kelapa sawit asal Indonesia, lantaran dituduh sebagai alasan utama deforestasi hutan di Indonesia. Sebagai pasar terbesar ketiga CPO RI, tentu pelarangan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para petani kecil. Diskriminasi sawit oleh Uni Eropa memang sudah kelewat batas, lantaran berbagai jenis minyak nabati seperti minyak bunga matahari produksi Uni Eropa tak mendapatkan pelarangan apapun. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia makin membenci Uni Eropa. Kesombongan dan keangkuhan para pemimpin Eropa terlihat jelas ketika mereka memaksa Indonesia lewat WTO untuk melakukan ekspor paksa nikel. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menyebut WTO atau Eropa sama buruknya dengan penjajah VOC yang mewajibkan kerja paksa dan tanam paksa dulu. Untuk diketahui, Indonesia resmi menjadi ketua ASEAN periode 2023. Hal itu ditandai dengan penyerahan keketuaan dalam upacara penutupan konferensi tingkat tinggi ke-40 dan ke-41 ASEAN di Hotel Soka, Phnom Penh, Minggu 13 November 2022.